Hai para penikmat catur, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini gua akan bahas partai catur yang masih baru juga ya. Kali ini dari Ding Liren melawan Yu Yangyi. Dua-duanya adalah pemain dari Tiongkok dan partai ini dimainkan pada tahun 2020 bulan Mei tanggal 25. Tentunya masih dengan turnamen yang sama seperti kemarin, Lindores AB, dimainkan di chess24.com. Oke, mari kita ke pertandingan dan saksikan jalan pertandingannya. Let's go. Ding Liren memegang putih, Yu Yangyi memegang hitam. Permainan dimulai dengan langkah pion ke D4, dibalas pion D5, lanjut pion ke C4. Pembukaan gambit menteri, lalu pion D tukar pion C4, gambit menteri diterima. Kemudian putih kuda F3, hitam kuda F6, pion ke E3, pion ke E6, gajah makan pion C4, pion ke C5 menekan pion D4, dan rokade pendek dari putih. Kemudian A6, persiapan pion ke B5, lalu gajah ke B7, gajah dimundurkan ke E2, gajah ke E7, persiapan rokade pendek. Ding Liren menukar pion D ke pion C5, rokade pendek dari hitam, dan B4 melindungi pion. Kemudian untuk mendapatkan pion C5 tentu dengan langkah A5 dari Yu Yangyi. Dan di sini sebuah langkah kunci B5. Langkah kunci dengan mengontrol petak C6 dan A6, kuda B8 hanya punya satu opsi langkah. Lanjut Yu Yangyi, gajah makan pion C5, kuda ke C3 dari Ding Liren, menteri ditukar dengan menteri, benteng makan menteri, pion ke E4, kuda ke E5, hitam kuda B ke D7, menawarkan pertukaran kuda. Ding Liren, kuda mundur ke D3. Maunya Ding Liren sih kuda ditukar dengan gajah ya. Lalu hitam mundur ke E7 dan pion ke E4, mengontrol petak C5, juga membuka diagonal untuk gajah petak gelapnya. Lanjut Yu Yangyi langkah A3. Idenya adalah mengunci petak A supaya nggak bisa bergerak maju. Ya, tapi sayangnya langkah ini adalah sebuah kesalahan ya, walaupun kecil banget kesalahannya, tapi justru langkah ini nih yang membuat dia bakalan kesulitan. Langkah terbaik yang bisa dimainkan hitam di sini adalah kuda ke C5 gitu, menukar kuda. Lalu setelah Ding Liren gajah ke E3, sekarang kuda C5 nggak bisa dilakukan hitam. Ingin menukar kuda dengan langkah B6, ya itu malah menimbulkan kelemahan pada petak C6. Lanjut, Yu memainkan pion ke E5, mencegah pion maju ke F4 ya, dan itu bagus ya, tapi bayarannya adalah timbul kelemahan pada petak D5. Lalu Ding Liren F3, melindungi pion supaya kudanya bebas untuk bergerak. H6, benteng A ke B1, persiapan kuda B4 supaya lebih aktif, benteng ke D8, kuda ke B4, raja ke F8, raja ke F2, dan Yu Yangyi benteng ke A5. Sebuah kesalahan dari Yu Yangyi dan dimanfaatkan dengan langkah kuda B ke D5. Kuda tukar kuda, kuda tukar kuda. Dan setelah langkah ini bisa dikatakan hitam sudah kalah secara posisional. Kuda di D7 akan jadi sangat pasif hingga akhir pertandingan bahkan. Kita akan lihat di langkah berikutnya. Lanjut benteng ke A4. Yu ingin memainkan kuda ke F6, tapi jika di langkah sebelumnya dia memainkan kuda F6 langsung, maka gajah ke B6 ya jadi ya seperti itu. Lalu keinginan Yu dicegah dengan benteng B ke C1. Dan lagi, jika sekarang kuda ke F6, maka kuda B6 mengancam gajah dan benteng. Dan ya, sudah dipastikan putih akan unggul perwira. Oke, di sini Yu Yangyi benteng mundur ke A8, melindungi gajah, tetap berusaha memainkan kuda ke F6, tapi dicegah lagi oleh Ding Liren dengan langkah kuda makan gajah E7. Lalu raja makan kuda, benteng ke C7, memberi ping ke kuda. Ya, jadi gagal kan keinginan dia. Kemudian raja mundur supaya lagi-lagi kuda ke F6,
tapi dicegah lagi. Kuda F6 tentu gajah makan pion F7 ya. Jadi benteng ke-4, gajah mundur ke B3 menyerang balik benteng. Benteng mundur lagi ke A8, pion B6 mengunci pion B sehingga membuat gajah Yu Yangyi hanya bisa berdiam diri mematung di tempatnya. Sangat menyiksa. Oke, Yu benteng ke A6. Miris banget. Yu Yangyi hanya bisa mondar-mandirin bentengnya bergerak ya. Aduh. Oke, lanjut pion ke H4. Kemudian saatnya pion raja yang beraksi. Benteng ke A5, G4, terus menyerang di sayap raja. Raja ke F8, sebuah blunder. Dalam posisi ini Ding bisa memainkan langkah benteng makan gajah, benteng makan benteng, lalu benteng makan kuda di D7. Langsung untuk perwira. Tapi Ding di sini punya opsi lain yang bagus juga, yaitu pion ke G5. Pion tukar pion, pion tukar pion. Ancaman selanjutnya pion G6, membuka akses serangan gajah dan benteng melalui G-file. Ya betul, target Ding Liren bukan cuma sekedar perwira aja, tapi raja. Oke, hitam membalas dengan G6. Benteng D ke C1 dari Ding Liren mengancam gajah. Benteng ke A8 melindungi gajah. Gajah ke C5 sekak. Raja geser ke G7. Gajah G7 menyerang benteng. Benteng ke E8 dan benteng tukar kuda. Gajah makan benteng. Lalu gajah ke F6 sekak. Dan setelah langkah ini Yu Yangyi menyerah. Ya, menyerah karena Ding Liren akan skakmat dalam beberapa langkah. Kita ambil contoh raja mundur G8, benteng ke H1. Skakmat tidak bisa dihentikan oleh hitam, apapun itu langkahnya. Ya, jadi gitu teman-teman, partai catur antara Ding Liren melawan Yu Yangyi yang dimainkan baru-baru ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like. Dan jika kalian ingin terus mengikuti video gua selanjutnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Salam pecinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.